Bagi kalian para penonton anime Tengoku Daimakyo atau Heavenly Delusion, pasti semakin penasaran siapa siswa-siswi di Takahara Academy dan hubungannya dengan petualangan Maru dan Kiruko. Mengapa mereka dibesarkan di lingkungan sekolah yang tertutup, dan bagaimana nasib mereka di dunia yang sudah setengah hancur ini. Gua akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan menceritakan sepotong demi sepotong kisah anak-anak ini, dan gue akan mulai dari cerita Shiro dan Mimihime, pasangan siswa-siswi Takahara Academy yang berakhir tragis nan manis. Pertama-tama, gue dari World Wide Web mengucapkan terima kasih banyak untuk respon dan support kalian di video pertama Tengoku Daimakyo gue yang masih banyak kekurangan. Kembali diingatkan, di video ini juga mengandung spoiler berat. Jadi bagi kalian yang tidak ingin mengetahui bocoran dari manga yang sudah keluar sejauh ini, silahkan stop video ini. Shiro adalah siswa berambut putih yang bersifat pemalu, pendiam, namun sangat jenius dalam hal engineering. Dia sangat mahir dalam mengotak-atik alat elektronik atau mekanik. Diam-diam, dia jatuh hati dengan Mimihime, rekan sekolahnya. Mimihime adalah siswi berambut coklat dengan telinga seperti kelinci. Dia tidak menyadarinya, namun dia dapat melihat potongan-potongan masa depan meskipun dia terkadang tidak yakin apa arti dari ramalan yang dia lihat. Dia pernah meramalkan bahwa 2 orang akan datang dari dunia luar untuk menolongnya, dan salah satunya memiliki rupa yang sama dengan Tokyo, tapi dia menganggap itu sebagai imajinasinya. Di suatu hari, Shiro menerima email dari Mimihime yang berisi foto dirinya ketika sedang mandi. Shiro yang senang sekaligus bingung, malu-malu menanyakan hal ini kepada Mimihime. Namun Mimihime juga bingung, karena dia tidak pernah mengirim email tersebut. Hingga sekarang tidak diketahui dari mana email itu berasal. Namun email itu menjadi kesempatan pertama Shiro untuk mengungkapkan perasaannya kepada Mimihime. Mimihime yang tidak mengerti terkait cinta atau hubungan lebih dari pertemanan pun bingung, dan tidak mempedulikan pernyataan Shiro. Ketika Takahara Academy diserang oleh pemerintah Jepang karena dianggap membahayakan dunia, dinding akademi hancur dan beberapa siswa-siswi berhamburan keluar dari akademi. Shiro bersama Mimihime berhasil keluar dan menghadapi dunia yang sangat baru bagi mereka. Ketika tanah di bawah Mimihime roboh dan dia terjatuh, Shiro rela membahayakan dirinya untuk menyelamatkan Mimihime. Shiro pun menyatakan perasaannya kepada Mimihime, dan Mimihime memberinya kancing seragam Takahara Academy miliknya sebagai tanda terima kasih. Diketahui bahwa Shiro dan Mimihime tetap menjalani hidup bersama di dunia di luar akademi, hingga bencana pun terjadi. The Jeweled Spear of Heaven atau asteroid raksasa yang diramalkan bertabrakan dengan bumi akhirnya jatuh dan meluluhlantakkan dunia. Di timeline Maru dan Kiruko, yakni 15 tahun sejak akademi diserang, Shiro telah tumbuh dewasa dan dikenal sebagai Dr. Usami. Dia membantu orang-orang yang butuh amputasi dan prostetik dengan keahliannya di bidang mekanik. Karena keahliannya ini, dia memiliki banyak pengikut yang setia kepadanya karena telah membantu menyelamatkan nyawa banyak orang. Sayangnya, Mimihime telah terjangkit penyakit misterius yang dapat merubah dia menjadi Hiruko. Untuk mencegah hal itu terjadi, Shiro melakukan operasi pada bagian tubuh Mimihime yang terinfeksi penyakit tersebut. Karena kondisi yang semakin parah dan semakin banyak organ yang terinfeksi dan di-remove dari tubuhnya, Mimihime menjadi bergantung pada mesin untuk menjaganya bertahan hidup, dan hanya dapat berkomunikasi via tablet yang disiapkan oleh Shiro. Pernah di suatu titik di mana mata Mimihime terinfeksi, Shiro pun merelakan mata kanannya agar Mimihime masih dapat melihat. Sebesar itulah pengorbanan yang dilakukan oleh Shiro demi membahagiakan Mimihime yang dia cintai. Namun, dia juga sudah tidak kuat melihat penderitaan yang dialami oleh Mimihime di kondisinya sekarang. Namun, Mimihime pun tidak ingin dia mati karena penyakitnya dan berubah menjadi Hiruko, sehingga Shiro tetap mempertahankan fasilitas yang dia bangun agar dia dapat menunda kematian Mimihime. Ketika menyaksikan bahwa Maru dapat membunuh Hiruko atau Man-Eater, dia pun melihat harapan bahwa Mimihime dapat mati tanpa berubah menjadi Hiruko.
Dia meminta Maru untuk mengakhiri penderitaan Mimihime dengan membunuhnya. Mimihime meminta agar dia dapat melihat langit untuk terakhir kalinya sebelum dia mati. Dia juga sudah meramalkan bahwa dia akan ditolong oleh sepasang orang dari dunia luar dan salah satunya memiliki rupa yang sama dengan Tokyo. Sesuai dengan prediksinya, ternyata orang yang dia maksud adalah Maru dan Kiruko yang menolongnya dengan cara mengakhiri penderitaannya. Ketika Maru mengakhiri hidupnya, dia menyampaikan pesan terakhirnya kepada Shiro. Terima kasih telah membiarkanku mati sebagai manusia. Terima kasih telah memberikanku matamu. Terima kasih untuk segalanya. Shiro pun jatuh terisak tangis. Sambil membawa jasad Mimihime, dia berjanji dengan Maru dan Kiruko bahwa dia akan kembali setelah mengubur cintanya tersebut. Namun, ketika terdengar suara tembakan, Kiruko curiga dan langsung mencari sumber suara tersebut, dan disitulah dia menemukan Shiro alias Dr. Usami yang telah menembak kepalanya sendiri. Tujuan hidupnya untuk hidup bersama Mimihime telah tercapai, dan dia pun memutuskan untuk menemaninya di surga. Di tangannya, Maru menemukan kancing yang memiliki simbol yang sama dengan senjata yang dia gunakan selama ini, yakni kancing seragam yang diberikan oleh Mimihime ketika dia menyelamatkannya dan menyampaikan cintanya. Mimihime pernah bermimpi ketika dia masih di akademi. Dia terkurung dalam gua yang gelap dan merasa ketakutan. Tiba-tiba cahaya muncul dan dia melihat Shiro menemaninya. Mimihime pun merasa lega dan bahagia. Dan ketika Tokyo bertanya apa yang membuat dia tersenyum, dia berkata dia tidak ingat. Dia tidak sadar bahwa mimpinya adalah masa depan ketika dia dan Shiro bertemu setelah kematian. Akhir kisah yang tragis bagi Shiro dan Mimihime, sepasang kekasih yang terus mendampingi satu sama lain meskipun di dunia yang penuh penderitaan. Masih banyak kisah individual dari siswa-siswi Tengoku Daimakyo yang menarik dan penuh misteri yang akan gua bahas di lain waktu. World Wide Web, log out.